Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Musholla al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd. Segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih terus diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus menjalankan ketaatan. Masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah untuk terus dimudahkan, dimampukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah salat maghrib berjamaah. Yang kita tahu bahwasanya setiap salat yang kita kerjakan dia punya potensi besar untuk menggugurkan dosa kita. Ada banyak sebab kenapa ibadah salat kita mudah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Wa man wafaqa amin bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah, kemudian imam membaca sampai pada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, maka ucapkan kalian semua dengan kalimat amin. Barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah sudah tidak peduli lagi dengan dosa dan kesalahan kita. Allah akan ampuni semua dosa yang sudah kita lakukan. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, kata Rasulullah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah kalimat rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat yang lain rabbana lakal hamdu, dalam riwayat yang lain Allahumma rabbana walakal hamdu, dalam riwayat yang lain Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada 4 model periwayatan rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, ada huruf wawunya, Allahumma rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Siapa yang membaca kalimat tersebut, kata Rasulullah, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa dan kesalahan dia yang sudah pernah dilakukan, Allah ampuni. Ini 2 tempat di dalam ibadah sholat kita yang dosa-dosa kita itu mudah untuk diampuni. Tempat yang lain, dosa kita itu akan mudah diampuni ketika Nabi pernah bersabda, "Innal abda idza shalla", sesungguhnya hamba Allah ketika dia mengerjakan sholat, kata Nabi, wudi'a ala kafihi, maka diletakkanlah dosa dan kesalahannya di pundak-pundak mereka. Fakullama raka'a aw sajada tasaqata ma baina himar. Maka setiap seseorang yang sholat tadi, kata Nabi, dia berada pada posisi ruku atau dia berada pada posisi sujud, maka bergugurlah dosa orang tersebut. Jadi setiap kita ruku, setiap kita sujud, berguguran dosa. Dan tentunya kita tidak tahu hakikatnya kayak apa. Jangan jauh pas ruku bergoyang-goyang biang, supaya banyak gugur dosanya. Pas sujud bergoyang-goyang juga. Tapi inilah yang memang dinyatakan Nabi SAW.
Ini keadaan yang selanjutnya, dosa kita itu mudah diampuni. Oleh karena itu, di dua rukun ini, Nabi itu biasa mencontohkan dengan contoh durasi yang agak lama. Rukunya Nabi itu memang agak panjang. Begitupun juga sujudnya Rasulullah SAW. Kemudian keadaan yang selanjutnya, mudahnya kita mendapatkan ampunan di dalam ibadah sholat yang kita lakukan adalah siapapun dari seorang muslim, dia memilih bacaan zikir ruku ataupun zikir sujud dengan mengambil kalimat yang ada kalimat Allahumma firlinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang pakai Rabbana, ada yang tidak pakai Rabbana. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setiap bacaan yang dia baca ketika dia ruku, ketika dia sujud, maka ini pun punya potensi untuk menggugurkan dosa. Atau ketika kita berada di antara duduk dua sujud itu, ada kalimat Allahumma firli, maka ini pun juga punya potensi menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kemudian selesai salam, kita tahu kita dituntut untuk beristighfar. Yang istighfar ini kata para ulama tidak hanya menambal kesalahan dari ibadah sholat kita, tapi juga untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebab kenapa ibadah sholat kita itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena itu tidak ada perkara wajib yang Allah perintahkan berulang melebihi daripada ibadah sholat. Puasa Ramadan itu setahun sekali. Zakat bagi orang yang wajib itu pun setahun sekali. Ibadah haji bahkan sekali seumur hidup wajibnya. Tapi ibadah sholat yang 5 waktu kada setahun sekali mainnya, tapi setiap hari. Tapi ada juga orang sembahyang Jumatannya aja, ada juga seminggu sekali, yang penting absen saja, mau absen dulu aja saja. Namun apapun itu, sekali lagi bahwa ibadah sholat ini ibadah yang terbaik. Maka seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah dimudahkan untuk mengerjakan kewajiban ini, dia wajib untuk bersyukur. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah tidak diberikan taufik dan hidayah untuk mengerjakan ibadah sholat. Berapa banyak, mohon maaf, orang yang di luar sana adzan dikumandangkan, dia tahu adzan. Berapa banyak iqamat dikumandangkan, dia tahu iqamat dan dia mendengar. Tapi tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim ketika dia senantiasa berhadapan dengan ibadah yang sudah dia lakukan atau ibadah yang dia kerjakan, dia wajib untuk bersyukur. Karena tidak semua orang mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tidak semua orang mendapatkan yang malam ini kita dapatkan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa sebab kenapa umat Nabi SAW adalah umat yang paling banyak berada dalam surga. Bahasan ini agar kita lebih termotivasi untuk bujur-bujur hendak ke surga. Agar kita punya keyakinan yang sama. Sebenarnya umat Rasul SAW mereka itu berada di dalam surga. Sebenarnya umat Rasul SAW tempat mereka itu adalah di surga. Rasul SAW itu pernah berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal, sahabat Nabi SAW. Kata Rasul SAW, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak seorang hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hambanya? Kata Mu'adz, saya tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Nabi, hak Allah kepada hambanya adalah di dalam kehidupan ini dia tidak melakukan kesyirikan. Itu hak Allah. Dia beriman kepada Allah. Sementara hak hamba atas Allah adalah
kalau dalam hidup ini dia adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Mendengar berita yang disampaikan Nabi, Mu'adz kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, apakah saya boleh untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia yang lain, kepada orang lain? Kata Nabi, jangan dulu, karena mereka nanti akan meremehkannya. Lihat, umat Nabi itu, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya modal tidak melakukan kesyirikan. Dia beriman kepada Allah, dan dia adalah orang yang melakukan kewajiban, karena orang yang beriman adalah orang yang melakukan kewajiban yang diperintahkan. Dia akan berada dalam surga. Oleh karena itu, ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita salaitu maktubat wa sumtu Ramadan ahlaltul halal haramtul haram. A'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, apa pendapat engkau kalau dalam hidup ini saya salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya berhati-hati dengan hak manusia, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Bayangkan kalau hanya dalam hidup ini ada orang yang hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dia adalah orang yang hanya puasa Ramadan. Hati-hati dengan hak orang lain. Orang ini bisa masuk ke dalam surga. Orang ini bisa masuk ke dalam surga. Dan ini berlaku kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku kepada kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah gambarkan bagaimana kejadian yang nanti pasti terjadi pada kehidupan akhirat. Kita tahu proses akhirat itu panjangnya luar biasa. Selesai kita di mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita itu dihisab mana kebaikan dan mana dosa. Dipisah kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikannya itu lebih banyak, orang ini pasti masuk surga. Tapi kalau kebaikannya lebih sedikit daripada dosa yang dia lakukan, orang ini benar memang kemungkinan besar dia akan berada dalam neraka. Tapi kemungkinan juga dia bisa mendapatkan ampunan. Karena setelah proses hisab, ada proses yang namanya mizan, timbangan. Maka ditimbanglah kebaikan kita dan dosa kita. Boleh jadi ada orang yang punya catatan-catatan dosa dalam kehidupannya itu sangat banyak. Tapi catatan kebaikan dia itu sedikit. Tapi pada saat ditimbang, catatan kebaikan yang sedikit itu boleh jadi lebih berat daripada catatan dosa yang lebih banyak. Boleh jadi. Jadi hisab, perhitungan dosa dan pahala, yang Allah pisahkan nanti mana kebaikan dan mana dosa, dia belum final, dia belum vonis. Kalau kebaikannya lebih banyak, itu pasti dia masuk surga. Catatan kebaikannya. Tapi kalau catatan dosanya lebih banyak, benar dia punya kemungkinan besar berada dalam neraka, tapi itu belum final. Karena setelah hisab ada yang namanya mizan. Maka ditimbanglah kebaikan kita dan dosa kita. Boleh jadi ada orang yang punya catatan dosa, catatan kriminalnya dalam kehidupan dunia ini panjang dan banyak. Banyak mana dosa nang digawe sidin. Sementara catatan kebaikannya itu sedikit. Tapi ketika proses mizan, proses timbangan, boleh jadi catatan sedikit itu lebih berat daripada catatan dosa. Contoh misalnya dia melakukan amalan-amalan yang pahalanya itu besar. Dia qobliyah subuh 2 rakaat misalnya. Qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya dunia dan seisinya. Yang sebahagian para ulama hadis menyebutkan dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Contoh dia rajin melaksanakan sholat jenazah misalnya. Yang pahalanya seberat dan sebesar gunung Uhud.
gunung yang paling panjang di kota Madinah, punya panjang kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 3 kilo, tingginya kurang lebih 1,7. Orang yang melaksanakan sholat jenazah, kata Nabi, paling tidak pahalanya seperti gunung Uhud. Ada orang yang mungkin catatan kebaikannya sedikit, tapi ketika ditimbang dia lebih berat. Sehingga hisab itu belum final. Tapi benar memang hisab itu menentukan. Kalau catatannya baik, banyak, catatan baiknya banyak, jelas orang ini masuk surga. Tapi kalau catatan dosanya banyak, dia bisa masuk surga dan kemungkinan juga dia berada dalam neraka. Karena setelah hisab ada mizan. Mizan selesai, ternyata dosanya lebih berat daripada pahala yang dia dapatkan. Benar memang kemungkinan besar dia berada dalam neraka. Tapi boleh jadi dia mendapatkan ampunan karena setelah mizan ada yang namanya sirat. Jembatan yang menghubungkan antara masyar ke surga Allah yang di bawahnya neraka Allah. Ada satu hadis dari Nabi SAW, keutamaan orang yang mengucapkan salawat. Kata Rasul, ketika kami para nabi dan para rasul sudah berada dalam surga, maka masing-masing orang itu akan melewati tempat yang namanya sirat, jembatan yang menghubungkan masyar ke surga Allah. Lewat umat Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia. Lewat umat Nabi Nuh juga berdoa dengan doa yang sama. Terus seperti itu. Umatku pun juga akan melewatinya, kata Rasulullah, dan aku pun juga berdoa. Dan nanti ada satu kejadian, kata Rasulullah, dari umatku, yang dia punya ibadah sangat sedikit, amalannya sangat tipis, timbangan kebaikannya sangat ringan, kata Nabi. Maka berjalanlah orangnya di atas sirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jembatan yang menghubungkan masyar dengan sorga, lebih tipis daripada rambut kalian, lebih tajam daripada pedang, dan sangat menggelincirkan, kata Nabi. Ketika orang ini berjalan di atas sirat, karena tipisnya amalan dia, sedikitnya catatan kebaikannya, orang ini hampir terjatuh, kata Rasulullah. Maka yang bisa dia lakukan hanya bergelantungan di atas sirat tadi. Di masa di keadaan yang kritis itu, kata Rasulullah, ja'a salatan alayya. Orang inilah orang yang pernah bersalawat kepada aku, salawatnya baik, sempurna, dan ikhlas. Fatuqamu ala qadamai, kata Rasulullah. Di masa-masa yang berat itu, maka salawat yang pernah dia ucapkan kepada aku, kata Rasulullah, menjadikan orang ini mampu berdiri, kata Rasulullah. Kemudian dia berjalan dengan sangat pelan dan akhirnya orang ini selamat. Ini ada gambaran satu hadis Nabi SAW. Bagaimana ketika proses hisab dia gagal, proses mizan dia gagal, tapi ketika sirat dia berhasil dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya umat Nabi itu berada dalam sorga. Kalau dia punya modal menyelesaikan kewajiban, kemudian berhati-hati dengan hak manusia, maka dia punya modal besar untuk berada dalam sorga. Oleh karena itu sesungguhnya umat Rasulullah itu dia harus bergembira. Makanya Mu'ad itu menyebutkan, ya Rasulullah, apakah boleh saya memberikan kabar gembira ini kepada orang lain? Jangan dulu, kata Nabi, nanti mereka akan meremehkan. Tapi ujung-ujungnya kabarnya sampai jualan kita. Karena ini ilmu yang harus disampaikan. Inilah umat Nabi SAW. Umat Rasul SAW ini adalah umat yang paling banyak berada dalam sorga. Penduduk sorga itu, kata Nabi, mi'ah wa isrina soffan. Orang-orang yang sudah selamat di masyar, orang-orang yang sudah selamat di hisab, mizan, kemudian sirat, akan masuk ke dalam sorga dengan 120 barisan. Dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir. Orang-orang yang akan masuk sorga dia berada di 120 barisan.
120 barisan ini kata Nabi, tsamanina min ummati. 80 barisannya itu adalah umat Rasul. 80 barisan itu umat Rasulullah. Hanya 40 shaf, 40 barisan itu selain umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 penduduk ahli sorga itu umat Rasulullah. Ini yang harus kita benar-benar bersyukur menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2/3 dari penduduk ahli sorga itu umat Rasul. Ini kita cerita orang-orang yang langsung masuk sorga, nang kada besinggahan. Kalau nang besinggah itu hasil akhirnya mereka di sorga. Penduduk ahli sorga yang langsung masuk itu, setelah proses hisab, mizan, kemudian sirat, itu ada 120 barisan kata Nabi. 80 barisan itu umat Rasulullah, 2/3 penduduk ahli sorga yang langsung masuk itu umat Rasul. Tapi yang singgah, tercabur di neraka, wa iyadzubillah, ada dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama dialah orang yang beriman, dia masuk surga. Hasil akhirnya. Tapi kita jangan juga meremehkan hadis ini. Karena ujung-ujungnya masuk surga juga kita. Itu bujur ujung-ujungnya masuk surga. Tapi pian sehari di neraka, itu sama seperti 50.000 tahun dalam kehidupan dunia. Anggap dia dapat vonis paling ringan pada kehidupan akhirat, ditetapkan dia di neraka sehari. Sehari aja. Itu sama seperti dia merasa 50.000 tahun. Benar memang ujung-ujungnya umat Rasulullah itu masuk surga. Kayak apa aja kelakuannya, kurang ajarnya kayak apa aja, selama dia beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, benar hasil akhir dia di surga. Tapi kita hendak masuk yang di 80 barisan itu. Yang langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa sampai umat Nabi ini begitu banyak berada dalam surga? Jelas tentunya yang pertama itu adalah kita punya keistimewaan. Setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu pahalanya dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Yang datang ke pengajian malam ini, yang diantara keutamanya dicatatkan pahala haji, keluar dari tempat ini minimal dapat 10 pahala haji minimal. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Sudah dapat pahala haji. Ada makanan gak mana? Panitia jangan tersinggung. Sudah dapat pahala haji, belum pernah mendengar suara sendok pada. Sudah dapat pahala haji, dimakani insya Allah. Kalau dimakani juga, tapi kan jangan pede benar juga. Kalau dimakani. Ini umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lipat ganda pahala 10-700 kali lipat. Bayangkan. Luar biasa. Tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kita baca kalimat Subhanallah, itu bukan satu pahala. Makanya ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat, kata Rasulullah, ayujiz ahadukum ayaksiba alfan hasanatan fi kulli yaumi. Wahai umatku, kata Nabi, wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak bisa beribadah sehari 1000 kali? Apa sulitnya, kata Nabi? Kata para sahabat, tidak ada yang mampu ya Rasulullah. Sahabat ketika itu berpikir sehari 1000 kali melakukan kebaikan itu beratnya luar biasa. Kata Nabi, engkau baca subhanallah 100 kali, maka dicatatkan pahala seperti engkau melakukan kebaikan 1000 kali. Yang baca subhanallah 5 menit 100 kali itu selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahadangan menunggu lampu merah, membaca subhanallah 100 kali, itu mungkin bisa. Daripada mencangangi merek motor orang.
daripada menghafali plat orang lain, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Dan ini tidak terjadi pada umat-umat sebelumnya. Pada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka 2/3 berada pada penduduk ahli sorga yang langsung masuk itu, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita punya keberkahan yang begitu banyak. Keberkahan tempat, keberkahan waktu. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Keberkahan waktu misalnya, Ramadan. Siapapun yang berada pada Ramadan dan dia dapatkan 10 malam terakhir, dia tidak diwafatkan, maka dia tercatat mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Kalau ada orang dapat Ramadan full 1 bulan, maka kebaikan apapun yang dia lakukan, khususnya di 10 malam terakhir, dan dia selesaikan Ramadan tadi, orang ini dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan. Dia sholat isya, dia sholat tarawih misalnya. Walaupun dia bukan orang yang i'tikaf sekalipun, selama dia dapatkan 10 malam terakhir dan dia bukan orang yang diwafatkan, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan. Dan ini tidak pernah Allah berikan kepada umat selain umat Rasulullah. Kita punya hari Jumat, yang setiap jam, menit, dan Jumat itu, ibadah yang kita lakukan itu pahalanya beda dengan hari-hari yang lain. Dan ini pun tidak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya. Kita punya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yang setiap hari pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ibadah apapun yang dikerjakan dicatatkan pahala seperti orang yang berjihad. Ada orang yang baca Alhamdulillah, hanya sekedar Alhamdulillah. Tapi dia baca dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah yang dia baca, dia dapat pahala dari kalimat tersebut, plus dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kita banyak punya keberkahan. Kita banyak punya keberkahan waktu. Umat Rasulullah punya keberkahan tempat. Kita tahu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Aqsa dan juga Kuba. Lipat ganda pahala itu hanya terjadi di umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lipat ganda pahala sholat, Nabawi dan Masjidil Haram, dan Aqsa, itu hanya terjadi pada umat Rasul. Benar memang Masjidil Haram itu dibangun oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Aqsa itu benar dibangun oleh seorang Sulaiman alaihissalam. Nabawi dibangun Rasul, Kuba juga dibangun Rasulullah. Para ulama menyebutkan kenapa 4 masjid ini berbeda dibandingkan masjid dan tempat ibadah yang lain, yang itu adalah rumah Allah. Karena 4 masjid ini dibangun langsung dari tangan-tangan para Rasul. Aqsa kita tahu itu dibangun oleh seorang Sulaiman alaihissalam. Kemudian Masjidil Haram, awal pembangunannya adalah Ibrahim alaihissalam. Nabawi jelas langsung dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga Kuba. Yang orang sholat sunnah tahiyatul masjid di Kuba, itu dicatatkan pahala umrah sempurna. Dan itu tidak dimiliki oleh masjid yang lain. 4 masjid ini punya keistimewaan, tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Sebab pokoknya adalah karena 4 masjid dibangun langsung oleh para Rasul. Tapi lipat ganda pahala sholat 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat di Haram, 100 kali lipat di Aqsa. Keistimewaan ini muncul hanya di zaman Rasulullah. Bukan di zaman Ibrahim, bukan di zaman Sulaiman alaihissalam. Karena Allah ingin memuliakan kita. Karena Allah ingin mengistimewakan kita, karena Rasul adalah orang yang paling istimewa. Iya. Maka keberkahan tempat
Sekali lagi tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Sehingga wajar kata para ulama, umat Rasulullah adalah umat yang paling banyak berada dalam surga. Kemudian sebab yang selanjutnya, kenapa umat Nabi adalah umat yang paling banyak berada dalam surga? Kita umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang diberikan syariat oleh Allah dengan syariat-syariat yang ringan. Syariat yang ringan, pahalanya besar. Banyak amalan-amalan ringan, amalan-amalan yang boleh jadi sepele menurut sebagian orang, tapi pahalanya itu besar. Zikir-zikir yang kita baca ini ringan, tapi pahalanya besar. Amalan-amalan ringan misalnya, yang pernah Allah tetapkan dan juga Allah ajarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu pernah mengajarkan kepada kita satu zikir yang mohon maaf banyak dilupakan oleh orang. Idza dakhala ahadukumus suqa minal aswaq, tsumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, lahu alfan hasanatan. Kata Nabi, siapapun yang masuk ke dalam pasar, masuk ke tempat perbelanjaan, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, dicatatkan baginya 1 juta pahala. 1 juta pahala memenuhi kebaikan dia. Ibu-ibu khususnya kalau pian hendak bertukar ke pasar, masuk ke pasar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini kata Nabi menjadikan dia mendapatkan catatan kebaikan 1 juta kebaikan. Seakan-akan dia melakukan kebaikan 1 juta kali. Paling mungkin berapa puluh detik saja selesai. Makanya di Mekah itu, di depan Masjidil Haram, antara Tower Hilton, sekarang namanya Tower Mekah, yang jarurang eskalator yang viral itu nah. Mungkin ada pernah aja, Bang pindah bergambar di situ loh. Ini orang. Di bawah itu ada tulisan hadis ini. Kalau mau masuk pasar ini, masuk tempat perbelanjaan ini, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tulisan di Tower Mekah, dulu namanya Tower Hilton. Nah itu ada tulisan ini untuk mengingatkan kita. Bayangkan, orang hanya membaca kalimat ini, dia dapat 1 juta kebaikan. 1 juta pahala. Dan ini sulit untuk mengejar kebaikan tersebut. Ini yang ulun maksud bagaimana umat Nabi SAW, dia punya amalan sepele, tapi pahalanya besar. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang dijanjikan, pahalanya itu besar. Padahal itu amalan sepele. Membahagiakan orang, itu pahalanya kata Nabi, khairu min atakifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik daripada engkau harus iktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh. Membahagiakan orang itu banyak caranya. Pandiran kita menjadikan orang itu nyaman. Ucapan kita tidak menyakiti orang lain sehingga orang itu nyaman bersama kita. Tanpa terasa kita dicatatkan pahala seperti iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Kadang ada kalimat-kalimat yang kita anggap itu biasa, tapi menjadikan orang itu berbahagia. Ada orang dihadapkan dengan masalah yang banyak, kemudian dia cerita kepada kita. Kita mungkin hanya mengucapkan kalimat, kada apa nyaman aja karena selesai aja karena urusan nikah. Mungkin ini bahasa yang biasa, tapi ketika dia dengar dia merasa nyaman. Berapa banyak kalimat yang sederhana, yang asalnya kita punya masalah, kita dengar kalimat tersebut sederhana, itu menjadikan tenangnya hati kita. Banyak yang seperti ini. Sururun yudsilu ala qalbil muslim. Menjadikan orang itu berbahagia kata Nabi,
itu lebih baik pahalanya daripada engkau etikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Pahala besar. Kebaikan-kebaikan yang sepele itu bisa mengundang pahala besar, dan itu terjadi pada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat misalnya, kemudian kita berada di shaf yang pertama. Ini pahalanya besar. Jadi di antara sebab kenapa umat Nabi adalah umat yang paling banyak berada dalam surga, di antaranya adalah kita punya amalan walaupun itu sepele, tapi pahalanya itu besar. Pahalanya sangat besar. Biar umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling mudah untuk mendapatkan ampunan. Umat yang paling mudah untuk mendapatkan ampunan itulah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita modalnya astagfirullah, dosa-dosa kita itu bisa diampuni. Boleh jadi ketika kita baca astagfirullah atau astagfirullahaladzim, kita punya kesalahan puluhan tahun, itu diampuni oleh Allah. Sudah masuk? Sudah masuk? Iya lah. Ini kan begayan lah jamnya nih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.